penyesuaian diri. Nah, untuk meminimalisir hal itu, untuk meminimalisir kecelakaan dan sebagainya, maka dibuatlah jangka waktu untuk setahun. Untuk apa sih? Untuk memvalidasi bahwa masih mempunyai skill, contohnya forklift ini gitu kan. Sehingga teman-teman bisa menggunakan dengan baik. Nah, jadi kalau misalkan kadaluarsa nih gitu kan, bakal ditanya nih, kenapa kadaluarsa? Nggak diperpanjang nih gitu kan. Karena kalau diperpanjang tuh ada tesnya kan. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa membuktikan bahwa teman-teman tuh lulus, ya berarti kan udah nggak punya skill ini. Pertanyaannya, kenapa masih cantumin skill ini? Nah, kebayang ya? Nah, jadi terus update kalau misalkan punya sertifikasi yang ada jangka waktunya, diupdate terus kalau misalkan emang relevan dengan pekerjaannya. Jadi Nah, kalau udah hmm? kadaluarsa Hmm? itu diikut tesnya lagi ya Kak? Iya betul, biasanya ikut tes atau enggak ada perpanjang. Perpanjang juga ada tesnya juga Oh sih. ada. Hmm, 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 hmm. Masih Kak. Sama-sama. Yang lainnya ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi kah? Adakah? Yang lainnya? Izin bertanya Kak, Silakan, silakan. Eh ini Kak, Ya. Hmm, hmm, mengenai Kakak kan sebagai HRD ya Kak, hmm, hmm. HRD itu bakal lebih tertarik dengan orang yang memiliki kemampuan expert kayak di bidangnya gitu, atau lebih tertarik kayak orang yang cuman eh orang yang punya sertifikat namun Kak. Oke. Nah, kalau dari kita sebenarnya tuh pengennya expert. Kenapa? Valid nih pekerjaannya. Tapi tidak untuk kemungkinan juga. Kita emang nyari yang udah punya kemampuan atau yang udah sertifikasi. Apa sih yang membedakan? Yang membedakan adalah gini. Kalau di ngomongin tentang kemampuan itu ada yang namanya skill, knowledge, sama attitude. Nah, kalau misalkan yang nggak punya atau expert aja gitu kan, ya dia attitude-nya ada nih gitu kan. Dia bisa ngelakuin sesuatu gitu kan. Tapi kalau misalnya yang sertifikasi gitu kan, dia udah ada nih valid lah kayak kayak gini lah, belajar mobil gitu kan. Atau sertifikasi atau SIM lah ya, SIM, SIM. Nah, kalau misalnya yang punya sertifikasi itu atau awal-awal punya sertifikasi lah. Pasti kayak gini. Dia pasti ngeliat masuk mobil, kemudian dia pasti ngeliat tuh, oh ini setir, oh ini giginya, oh ini gasnya, sebagainya. Baru maju pelan-pelan gitu kan. Tapi kalau misalnya yang udah punya attitude dalam kerjanya, pakai mobil ya udah langsung pakai aja gitu kan. Cuma kadang-kadang dia lupa beberapa hal yang menjadi beberapa hal yang emang perlu dilakukan. Contohnya misalkan kalau dari mobil ini dipanasin dulu lah ya, contohnya gitu kan. Ini nggak dipanasin dulu gitu kan. Nah, mana yang lebih disukai gitu kan? Tergantung pekerjaannya sebenarnya itu. Kalau pekerjaannya emang dibutuhin expert gitu kan, ya udah kita pengen nyari yang expert. Tapi kalau misalkan pekerjaan ini kita butuh ada pembaharuan nih gitu kan, ya kita nyarinya yang punya sertifikasi. Tapi kalau misalkan baiknya yang mana, ya dua-duanya punya sertifikasi ya, punya apa itu, punya pengalaman ya. Nah, pertanyaannya, gimana kalau misalkan mau switch karir? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, bagi teman-teman yang mau switch karir, mau nggak mau teman-teman tuh berjuang dari nol. Yang perlu dilakukan apa? Training dulu, punya sertifikasi dulu, baru nyari magang-magang seperti itu. Atau alhamdulillah kalau misalnya dapat pekerjaan yang emang langsung dari perusahaan yang awal juga boleh sih. Seperti itu ya teman-teman ya. Gitu ya. Kebayang Oke ya? Kak, makasih Kak. Oke, sip, sip, sip. Ada lagi? Yang lain?
Oh, Najib nih. Mah attitude, Harry lebih melihat kandidat yang memiliki attitude dominan, percaya diri, atau rendah hati. Karena takutnya kita terlalu percaya diri, jadi terus arogan. Nah, tergantung, tergantung posisi. Contohnya nih, gitu. Kalau misalkan, contoh ini contoh ekstrim aja ya, gitu kan. Finance yang biasa nagih tagihan. Perlu yang rendah hati nggak? Sopan gitu kan. Ya kalau seperti itu, nggak ada yang ini ya, nggak ada kayak nggak kelihatan taringnya ya. Jadi yang mau bayar utang, aduh ntar lah dia baik ini gitu kan. Harus nyari orang percaya diri dan emang bahkan arogan gitu. Tapi kalau misalnya CS boleh nggak sih? eh CS boleh nggak sih yang memiliki attitude dominan? Nggak dong. Dia harus menyesuaikan diri gitu. Harus sopan gitu ya. Nah, baik lagi, attitude ini disesuaikan dengan posisi pekerjaannya. Makanya di perusahaan itu ada nih standar. Misalkan nih, kalau misalkan sales, ya sales harusnya yang emang komunikasinya bagus, kemudian dia bisa bangun relasi dengan bagus gitu kan. Kemudian, tapi dia nggak mau yang galak. Tapi kalau misalkan nyari untuk finance yang emang lagi nagihin utang, ya dia harus cari orang percaya diri gitu kan, orang yang emang achieve target gitu kan. Mungkin arogan nggak akan tulis ya, tapi percaya diri banget gitu kan, sehingga dia bisa ngejar ngejar orang itu biar bayar utang ya. Nah, balik lagi, disesuaikan dengan posisi pekerjaannya. Main lebih baik, keduanya baik, cuman main lebih pas itu disesuaikan dengan posisi pekerjaannya. Begitu, Najib Taufikur Rahman. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ya teman-teman, apakah ada lagi atau aman? Permisi Kak, izin bertanya Kak. Silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya Kak. Ini untuk pertanyaan saya yang pertama itu terkait pengalaman pekerjaan tadi Kak. Nah, untuk pengalaman pekerjaan itu kan kita mungkin misalkan kita sudah pernah bekerja apapun lah ya Kak, apapun itu. Nah, itu kalau misalkan kita masukkan di dalam CV itu, nah apakah pengalaman kerja itu harus sesuai dengan apa yang kita apply pas kerja di perusahaannya gitu Kak. Nah, apakah itu boleh atau harus sesuai dengan yang kita apply gitu Kak. Kalau misalkan bebas kan takutnya nanti yang HRD itu nggak peduli gitu Kak soal pekerjaan tersebut. Nah untuk yang kedua itu pendapat mengenai ini sih Kak yang lagi fenomena itu terkait yang cekat AI gitu Kak. Nah itu pendapat Kakak itu apakah Sorry, apa? Kurang jelas. cekat AI yang katanya pekerjaan orang itu Oh bakal ya, digantikan sama ya oke, itu Kak. Nah itu pendapat oke. Kakak itu gimana? Terima kasih Kak. Yang pertama terkait dengan CV. Misalkan pengalamannya adalah sebagai admin atau yang ini. Oh, sebagai sales lah. Contoh ya, sebagai sales. Nah, kemudian apply sebagai teknisi. Nah, background pendidikan punya background teknis. Boleh nggak sih cantumin? Kalau misalkan teman-teman emang variasi pengalaman kerjanya tidak banyak, nggak apa-apa cantumin aja. Terus gimana dong gitu kan? Nah, makanya teman-teman biar meningkatkan value CV teman-teman, ikutan sertifikasi lagi, training lagi untuk menutup pengalaman kerja yang emang tidak kurang sesuai. Nah, kalau misalkan teman-teman yang sesuai gitu kan, punya banyak pengalaman gitu kan, tuliskan yang sesuai saja. Atau tuliskan semuanya, tapi yang sesuai dengan posisi itu lebih didetailkan lagi, biar fokusnya ke sana. Itu pertanyaan pertama. Salman, apakah aman atau mau di probing dulu? Aman nggak aman? Oke, yang kedua terkait dengan AI. Ada beberapa pekerjaan yang emang diganti dengan AI ya. Nah, pertanyaannya, AI ini siapa yang mengoperasikannya? Tetap manusia ya. Artinya apa? Makanya ketika teman-teman eh misalnya fungsi administrasi gitu kan, oke lah, akan digantikan dengan AI. Tapi teman-teman harus tahu dulu nih, konsepnya itu gimana.
kenapa sih administrasi itu atau flow administrasi itu gimana sih? Sehingga teman-teman bisa sebagai operasional AI-nya. Karena apa? Karena tidak mungkin AI berjalan sendiri, teman-teman. Tetap harus ada yang mengoperasikannya. Nah, adapun kayak ini bakal diganti AI gitu kan. Ya, makanya kita juga perlu meningkatkan skill kita juga nih. Apa aja sih skill yang perlu dilakukan gitu kan? Banyak, khususnya soft skill, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan eh, pekerjaan diganti AI, ya itu mungkin kan. Cuman balik lagi, AI itu siapa yang mengoperasikannya? Kita sebagai manusia ya. Makanya kita harus meningkatkan skill terus-menerus lah, harus terus update lah, kayak gitu. Dan jangan puas dengan satu skill, teman-teman. Jadi ada yang aku lupa namanya apa gitu kan. Jadi sekarang tuh zamannya expert di berbagai macam bidang. Itu bisa nggak? Bisa, teman-teman. Karena kan resource shortcutnya banyak ya, teman-teman. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan benar-benar kayak dari awal banget gitu kan, dan satu-satu gitu kan. Jadi untuk menjadi expert di satu bidang tuh benar-benar agak susah. Kalau sekarang kan cukup banyak resource-nya ya. Nah, tinggal kitanya aja mau atau enggak. Effort kita segimana sih? Gitu, Saman. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Ya, Oh ya, siap. ini saya Ya, boleh tanya sekali lagi boleh, ya. boleh, 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 boleh. Silakan, silakan. Ini Kak, masalah terkait problem yang sekarang itu, ini Hmm, mungkin pertanyaannya agak kayak misalkan kepribadian itu kayak. Nah, hmm, untuk anak muda sekarang itu kan biasanya kayak kalau misalkan kerja, cari kerja itu kan yang kayak banyak maunya lah Kak, yang mau hmm, pekerjaannya itu ini, terus kemudian gajinya itu segini. Nah, kebanyakan kan hmm, itu ya Kak. Nah, hmm. itu penyebabnya apa sih Kak sampai kita sebagai anak muda itu kayak kerja misalkan yang kerjanya itu biasa aja itu kita nggak mau, tapi pengennya itu yang kerja gini terus gajinya segini. Nah, itu penyebabnya apa? Kemudian apakah ada antisipasinya gitu Kak biar kita itu nggak ada pemikirannya seperti itu. Oke, oke, oke. Menurut saya pribadi ya, pengaruh media sosial itu sangat tinggi. Sehingga ngerasa bahwa, oh ya, aku kerja ini dapat sekian loh gitu kan. Akhirnya kita membanding-bandingkan. Misalkan kayak kemarin kasusnya adalah eh, yang anak UI lulus minta gaji gede gitu kan. Terus ngebandingin sama lulusan SMK yang punya sertifikasi las, ini gede banget gajinya gitu kan. Nah, apa sih yang menyebabkan seperti itu? Orang-orang yang di level awal itu ngerasa bisa melakukan semua hal. Sehingga aku pantas loh di gaji sekian. Nah, kalau saran dari saya, baik lagi, ini nih, eh, tepat dengan kata-kata yang ada di layar teman-teman. Build your skill, not your resume. Artinya, terus teman-teman eh, kembangin atau bangun skill teman-teman. Karena resume itu akan mengikuti. Artinya, income itu akan mengikuti seberapa banyak teman-teman punya keahlian. Ada nggak sih yang keahliannya dikit tapi gajinya gede gitu kan? Mungkin ada, tapi itu mungkin juga emang kerja di perusahaan orang tuanya mungkin ya seperti itu. Tapi mau nggak mau, ya emang perlu kerja keras ya. Nah, ketika kita mau atau ketika kita mendapat satu pekerjaan di awal, jangan pernah puas untuk terus berkembang, pertama. Yang kedua adalah jangan banding-bandingin sama orang. Khususnya jangan membandingkan dengan apa yang teman-teman lihat di medsos. Kenapa? Karena medsos itu cuma sebagian kehidupan yang orang-orang itu tampilkan. Nah, work-life balance boleh nggak? Boleh, teman-teman. Cuman emang apa sih yang teman-teman kejar? Balik lagi ya ke yang tadi awal. Ada interest, ada passion, ada demand. Nah, teman-teman coba mau fokus di yang mana? Teman-teman punya keahlian A, kemudian ada interest, pengen gajinya besar, boleh nggak? Boleh, teman-teman. Pertanyaannya, demand-nya ada nggak? Nah, artinya kita harus menyesuaikan demand juga nih, teman-teman. Seperti itu, Salman. Baik Kak Zulfika, terima kasih Kak.
Tapi mungkin itu sih problemnya itu karena media sosial juga sih kan, sama karena Iya, faktor lingkungan ya kan. betul, betul. Ya, ini ya jangan terlalu membandingkan dengan postingan orang-orang yang emang sebagian ya. Karena kita nggak tahu nih, di belakangnya itu ya ada nggak sih kayak postingan itu hedon gitu kan, tapi ternyata banyak hutangnya gitu kan. Ada ya waktu itu ya. Itu contoh aja. Tapi ada nggak sih yang emang hedon terus dia emang dia kaya? Ya ada juga gitu kan. Tapi masalahnya adalah kita nggak tahu yang mana yang benar, mana yang emang palsu ya. Seperti itu. Itu Salaman. Ada Oke lagi? Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Amankah? Kalau aman boleh tulis aman ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang masih mau ngobrol gitu kan boleh mampir di link saya atau di Instagram saya atau kirim email saya boleh ya teman-teman. Mohon izin kalau nggak selalu respon, tapi saya ingin maksimalkan diri sih. Oh ya, ada pertanyaan lagi nih. Apakah ada tanda-tanda bahwa interview kita berjalan baik atau buruk? Tanda-tandanya yang paling tepat adalah ketika kita mendapatkan offering. Karena gini teman-teman, ada 10 orang yang diinterview, semuanya baik, semuanya bagus. Tapi mau nggak mau perusahaan itu harus memilih satu dari 10 orang itu. Tandanya apa gitu kan? Ya tandanya adalah ketika kita mendapat offering ya. Nah, tapi kalau misalnya sesimpel ini, ketika seorang interviewer itu tertarik dengan kita, dia akan lebih menggali kemampuan kita. Lebih banyak ngobrolnya lah, intinya kayak gitu. Itu berarti teman-teman kemungkinan HR itu atau user itu pengen lebih tahu kemampuan teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman bukan orang yang dibutuhkan atau kayak nggak sesuai di skillnya gitu kan, kayak nggak akan lama deh interviewnya. Makanya teman-teman perlu jelasin nih secara jelas, jelas secara jelas kayak tadi ya, startnya apa, situasinya apa, tugasnya ngapain, actionnya apa, resultnya apa. Dan semua itu atau teman-teman nggak akan diinterview kalau nanti CV-nya belum sesuai. FYI teman-teman, di, di beberapa perusahaan emang membutuhkan foto dan juga tanggal lahir ya teman-teman ya. Tapi secara umum eh, perusahaan tuh nggak mempedulikan tanggal lahir, eh, alamat lengkap seperti itu. By the way itu Dwi jawabannya ya. Jadi yang paling bagus adalah ketika kita ambil offering, tapi kalau misalkan untuk secara interviewnya gitu kan, kalau misalkan interviewernya pengen menggali kita lebih dalam, kemungkinan interviewer itu tertarik dengan jawaban kita ya. Seperti itu, Dwi. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya, sama-sama. Aman, teman-teman? Kalau aman, boleh kasih reaction. Aman kah? Boleh kasih reaction atau boleh kirim di kolom komentar, aman ya? Oke, yang lainnya gimana? Aman? Yang lain? Oke, mantap, mantap. Boleh ya. Terakhir kita open cam dulu ya. Kita foto bareng dulu lah ya. Yang possible open cam boleh ya. Recording stopped. Yuk kita terakhir foto dulu. Aman kah? Bisa open cam kah? Yuk yang bisa open cam, silahkan open cam. Kayak segini aja ya. Oke, oke. Oh, banyak ternyata. Oke. Oh, yang saya bisa ini, nyari ini dulu ya. Nyari mukena. Oke. Sudahkah aman? Sudah semua open cam? Yang bisa open cam sudah semua kah? Oke. Oke ya.
Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sebentar, ada 2 halaman. Sebentar. 1 lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman, thank you banget untuk hari ini. Bagi teman-teman yang emang mau ngobrol lagi, mau bertanya lagi, it's okay, aku open. Jadi boleh berkabar saja di medsos yang saya share ya. Itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata, bila ada salah kata, dan semoga bermanfaat teman-teman ya. Selamat siang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Ya.